Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hada ila yaumin ahdar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah liridho ilah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa bi barakati ulama'illah wa li maqasidana wa li qada'i khawaijina wa ala niyati ma'quli wa fusulil ma'mul wa la niyati futuhi qulubina kama futuhal arifin wal alamanna wa sholih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Konco-konco sekalian, kemarin kita sudah membahas mengenai mandi. Malam hari ini kita akan memulai bab selanjutnya, yaitu yang berkaitan dan berkenaan mengenai tayamum. Tayamum adalah sebuah keinginan yang bermakna keinginan untuk bersuci dengan debu, dengan mengusapkan pada wajah dan kedua tangan dengan niat untuk dapat melaksanakan sholat. Jadi secara etimologi dan epistemologis itu arti dari tayamum. Sebagai dasar tayamum dari Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 43. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu sudah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu dasar dari Al-Quran mengenai diperbolehkannya tayamum. Surat An-Nisa ayat 43. Sedangkan di hadisnya Rasulullah dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat ardu kullaha li ummati musjidah wa tahuran fa ainama atrakas rajulan min ummati sholat wa indahu tahurun." Bumi semuanya dijadikan untukku dan umatku sebagai masjid yang suci. Maka dimanapun seseorang dari umatku harus melaksanakan sholat karena waktunya tiba, maka ia sudah memiliki kesucian itu. Itu dari hadisnya Rasulullah. Kemudian dari ijma' sudah disepakati oleh semua para ulama bahwasanya bertayamum diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Teman-teman sekalian, seseorang diperbolehkan melakukan tayamum ada syaratnya. Mungkin bisa dibuka pada halaman mulai itu buku kalian, halaman 23. Mulai 23 dan seterusnya. Jadi kita bicara dulu mengenai syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Yang pertama syarat itu adalah tidak ada air, atau ada air tapi tidak mencukupi untuk bersuci, baik berwudu ataupun mandi. Itu yang pertama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai fulan,
mengapa kamu tidak sholat bersama orang-orang laki-laki yang lain? Ia menjawab, saya junub ya Rasulullah dan tidak ada air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil saja debu dan itu cukup untukmu. Artinya kalau memang sudah tidak air yang bisa kita temukan, ataupun ada air tapi airnya tidak cukup untuk bersuci, maka tayamum boleh dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang sedang sakit atau terluka dan ia takut jika memakai air, sakitnya atau lukanya akan semakin parah atau kesembuhannya akan semakin lama. Dan ini bisa diketahui dari pengalaman dan atau orang-orang atau dokter yang sudah berpengalaman. Jadi seseorang yang sakit ataupun terluka dan apabila khawatir kalau terkena air sakitnya akan semakin parah, maka itu diperbolehkan dengan diperbolehkan tayamum, tidak berwudu dengan air. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika air sangat dingin dan orang yang akan memakainya khawatir akan dampak negatifnya jika ia menggunakannya. Jadi ada beberapa orang itu alergi air dingin. Jadi kalau airnya terlampau dingin, itu bisa mendapatkan dampak yang negatif. Akhirnya orang yang sehat bisa jadi sakit dan seterusnya. Artinya dampak negatif akan dia rasakan apabila ia berwudu dengan air yang sangat dingin. Makanya dengan begitu dia diperbolehkan untuk tidak wudu atau diperbolehkan tayamum. Itu yang ketiga. Iklan. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, ada air tetapi ia tidak berani untuk mengambilnya karena alasan keselamatan. Jadi mungkin zaman dulu banyak yang seperti ini, bahkan mungkin zaman sekarang pun bisa terjadi. Kayak di perbatasan Palestina dan Israel, air di Palestina tidak ada, dia harus menyeberangi perbatasan untuk mendapatkan air ke Israel, dan itu tidak mungkin dilakukan untuk keselamatan dirinya. Untuk itu dalam kondisi seperti ini boleh bertayamum. Kemudian yang kelima, jika air itu sangat sedikit, selain tidak mencukupi untuk bersuci, tapi air itu bisa untuk keperluan yang lain, contohnya minuman ternak, untuk memasak, ataupun untuk membersihkan kotoran. Ini jauh lebih penting daripada hanya untuk bersuci. Jadi apabila ada air sedikit atau air sebenarnya cukup untuk bersuci, akan tetapi di situ kita mempunyai binatang ternak atau kita terkena hadas atau najis, itu lebih baik untuk minuman binatang ternak atau untuk memasak atau untuk membersihkan dari najis, itu lebih utama daripada kita menggunakan air itu hanya untuk bersuci. Dalam kondisi seperti ini maka tayamum diperbolehkan. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, ini kondisinya kadang-kadang berbeda. Jika ada seseorang yang bisa menggunakan air, tapi ia khawatir waktu sholat akan habis jika ia berwudu atau mandi terlebih dahulu. Airnya ada, akan tetapi waktu sholat sudah sangat mepet. Kalau dia wudu kemudian atau mandi, khawatir waktunya habis untuk melaksanakan sholat, maka dengan kondisi yang mendesak seperti ini
tayamum diperbolehkan. Jadi ada 6 persyaratan yang diperbolehkan untuk tayamum. Jadi tidak mudah untuk bisa bertayamum. Jadi semuanya sangat detail mengenai syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Kemudian setelah kita mengetahui diperbolehkannya tayamum, mari kita sekarang mempelajari, membahas mengenai tayamum itu sendiri. Jadi fardunya tayamum itu cuma ada 3. 1 niat, yang kedua membasuh muka, dan yang ketiga membasuh kedua tangan. Niatnya bisa dilihat di situ. Seperti itu niatnya tayamum. Kemudian tangan ditaruh di atas debu, di atas permukaan tanah, baik pasir atau tanah. Kemudian diangkat tangannya sebelum diusapkan, disebul dulu, ditiup supaya kotoran-kotoran yang nempel itu hilang. Jadi debu itu kalau kita tempelkan ke permukaan tangan kita tempelkan ke permukaan tanah, partikel-partikel yang kasar-kasar kalau tidak kita tiup itu masih akan nempel di muka. Makanya ditiup dulu sebelum ditempelkan. Kemudian di muka dua-duanya, tangan kanan dulu begini. Jadi langsung. Itu niatnya dan cara bertayamum. Kemudian berikutnya adalah jenis debu yang diperbolehkan untuk tayamum. Tayamum bisa dilakukan dengan menggunakan debu yang suci dan semua jenis tanah. Debu yang suci dan semua jenis tanah, seperti pasir, batu. Jadi jangan dipikir batu itu tidak ada debunya. Batu, pasir, kemudian kapur. Jadi tanah, ada yang tanah kapur itu di atasnya juga ada debunya, dan itu juga diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian batu pakai yang bikin satu batu bikin yang satu baterainya bisa dibeli frekuensinya rapor itu waktu bensinnya coba baterainya kayak tadi juga bisa ini pakai baterainya baterai itu kawan kan kawan ABC. Iya. Tapi musik kan DLG paling harus berapa ribu Alkali aku makin ngomong ini kecepatan enggak ya? Sentimen berarti tambah dulu. Kemudian ibadah setelah bertayamum. Jadi semua ibadah yang diperbolehkan setelah berwudu dan mandi itu juga diperbolehkan setelah melaksanakan dan melakukan tayamum. Jadi kayak sholat, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid atau iktikaf di masjid, itu juga diperbolehkan. Jadi bukan untuk sholat saja, dengan tayamum kita juga bisa membaca Al-Quran, kita membawa Al-Quran, artinya kita sudah suci dari hadas. Kemudian yang membatalkan tayamum, jadi semua hal yang membatalkan wudhu yang sudah kita pelajari kemarin itu juga otomatis membatalkan tayamum. Jadi tayamum itu wudhunya batal, berarti ya tayamumnya batal. Akan tetapi sebaiknya
tayamum itu hanya digunakan pada waktu 1 kali untuk sholat. Jadi kalau mau sholat berikutnya tayamum lagi. Jadi tidak kayak wudhu. Kalau wudhu kan bisa, kalau kita nggak batal ya nggak batal sholat seterusnya. Akan tetapi sebaiknya tayamum dilakukan itu setiap kali mau sholat kita tayamum lagi. Sampai di sini mengenai hal yang berkaitan dengan tayamum, mengenai tata caranya tayamum, yang syarat-syarat diperbolehkannya tayamum, jenis debu yang diperbolehkan untuk tayamum, dan ibadah setelah bertayamum, kemudian yang membatalkan tayamum. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Meskipun ini akan jarang kita lakukan, tapi ini perlu paham. Di saat tertentu nanti kita harus bertayamum, kita nggak ragu-ragu lagi. Ini pentingnya, karena pasti suatu hari nanti, entah setahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang akan datang, atau pernah kita lakukan sebelumnya, tapi kita ragu-ragu karena kita tidak pernah belajar mengenai tayamum. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau kita wudhu pakai air, itu kan wudhu ya seperti itu ya, wudhu. Terus kita setelah junub harus mandi junub. Nah, kalau tayamum itu kan apa? Ya hanya wudhu aja setelah junub. Apakah beda juga seperti air? Tata cara tayamum cuman yang saya terangkan tadi. Jadi niat, membaca bismillah, kemudian niat, kemudian menempelkan telapak tangan kita di atas permukaan tanah, kemudian diusapkan ke muka, kemudian ke tangan. Cuman itu namanya tayamum. Sehingga kalau kita berhadas kecil atau hadas besar, yang seharusnya kita wudhu ataupun mandi, tayamumnya sama, tidak ada yang berbeda. Jadi artinya kalau istilahnya atas besar itu ya bisa ya Pak dengan tayamum. Ya bisa. Yang penting memenuhi 6 persyaratan tadi. Jadi waduh tak tayamum lah. Iki angel ini. Intinya yang perlu sekarang dipahami, diiling-iling itu syarat-syarat diperbolehkannya tayamum. Ojo sak karepmu dhewe. Ya, mana pertanyaan lagi ya Pak? Karena melakukan tayamum yang benar itu gimana tuh Pak? Maksudnya cuma 1 kali ya? Muka itu 1 kali apa 3 kali Pak? Ini belum tahu nih Pak. Coba kalian lihat bukumu itu, biar nanti kalau pas lali, Ya. pas lali itu dilihat lagi di bukunya itu. Jadi mengusapnya 2 kali, bukan 3 kali. Dan itu 1 kali usapan untuk muka dan tangan. Ambil lagi, diusapkan lagi muka dan tangan. Langsung ke tangan ya? Iya. Tangan kiri. Nah, iya Pak. Pelek, ya. Kemudian muka. Letaknya itu sepuluh sih, plek, jarang-jarang bisa. Ada yang enak nih, cuman cukup lah ini. Ya, terus ini. Setelah itu, ini Kanan dulu. shred, ini shred sekali. Ini namanya sekali. Ya kanan dulu dong. Tangan. Gimana ya kanan dulu? Ya iya kanan disi. Wah, ale sampai. Power tes. Ya, ini. Oh, ya lah.
lagi. Ya, tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niatnya mau apa mau bi? Gue kalau mau ngerti sih Pak. Ini niat arep nganu. Penting bisa. Masuk ke rampung gitu. Sudah buka. Terus tangan, seret. Terus, terus ini seret. Terus sekali. Ambil lagi satu kali. Begitu juga. Nah, ya, seperti tadi. Jadi 2 kali sama. Itu sampai situ apa cuma sampai sini aja? Kan ada yang gini ya, ini kan, terus langsung gini. Jadi sampai situ. Sampai situ. Ya. Tangan sampai situ. Ada yang lain? Nanya tak, Tayamum. tayamum sesudah melaksanakan sholat wajib kan cuma sekali kan, dilangsungkan sunnah nggak boleh langsung wudu lagi. Boleh. Jadi tayamum itu pun sebenarnya boleh untuk sholat berikutnya juga boleh. Akan tetapi sebaiknya tayamum dilakukan 1 kali tayamum, 1 kali sholat. Nah, kemudian apabila kita setelah sholat turun sholat kemudian ada air, entah air kiriman pemerintah atau air hujan atau tiba-tiba ada air lah untuk bersuci. Menurut kalian kita ngulang sholat enggak? Udah sholat. Kalau belum sholat ulang wudunya. Kalau udah sholat ya. Ya, betul. Intinya setelah kita sholat, kalau ketemu air tayamumnya batal. Jadi intinya di situ. Bukan sholatnya yang suruh ngulang, tapi tayamumnya batal berarti harus wudu kalau mau melaksanakan sholat. Oke, yang lain ada lagi? Kan tayamum kan pakai debu. Nah, masalahnya kan kita kan sekarang tuh sering di kendaraan gitu. Dalam kondisinya di dalam mobil atau di dalam pesawat. Sudah masuk waktu sholat dan harus tayamum pakai apa kalau dalam kendaraan? Dinding bisa. Jadi karena bahasanya adalah debu itu bisa menempel dimanapun, bahkan dalam ruangan AC sekalipun. Kalau posisinya kita bisa keluar dan mendapatkan permukaan tanah, itu yang harus kita upayakan. Akan tetapi kalau kondisinya memang tidak bisa keluar, contohnya di dalam bus, dalam pesawat, itu kan tidak mungkin kita cuma minta supir atau minta pesawatnya turun terus kita mau tayamum, itu kan tidak memungkinkan. Nah, itu dinding kaca atau dinding besi yang ada di situ itu bisa kita jadikan debu untuk tayamum. Karena pas posisi darurat itu bahasanya cuma satu, daripada tidak sholat. Jadi tayamum itu kan memang untuk itu. Kita diberikan keringanan supaya tetap melaksanakan sholat. Intinya tetap sholatnya yang jadi jauh lebih penting. Ada yang lain? Jadi semua yang kita pelajari dari awal sampai nanti itu sebenarnya untuk mempersiapkan permasalahan tentang sholat. Karena begitu pentingnya sholat. Oke? Cukup? Itu nanya dulu nanti sampai pemandikan jenazah itu nyampe ke sana bertayamum apa gimana itu kalau nggak ada air? Itu nanti kita bahas pada waktu urusan permayitan itu, Pak. Sudah Ya. makanya Permayitan perjenazahan. kalau dibahas nggak tertanyakan. Bahas lebih